ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat subuh Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada subuh hari ini subuh ke-4 Ahad ke-4 di Sabtu ya. Sabtu ke-4 di bulan Desember 2022. Kita bersama-sama kembali dapat meramaikan mensiarkan salat subuh berjamaah dan sambil menunggu tibanya waktu syuruk. Kita bersama-sama ngaji untuk beberapa ayat Al-Quran yang pada subuh hari ini kita mulai dengan ayat 29 dari surah 43 surah Az-Zukhruf, di mana ayat 29 ini bercerita tentang Nabiullah Ibrahim yang tujuannya untuk memberikan peringatan kepada umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kita yang hidup sekarang ini. Jadi Al-Quran membicarakan Nabi Ibrahim dalam banyak ayat, bahkan ada satu surah ke-14 ya, surah Ibrahim. Tujuannya adalah untuk mengingatkan berbagai hukum sejarah yang terjadi di kehidupan sosial terutama, dan itu menjadi pelajaran bagi siapapun termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga sejarah di dalam Al-Quran itu tidak berbicara tentang tanggal, waktu, tempat, dan tokoh. Kadang-kadang tokohnya disembunyikan saja. Seperti cerita Nabiullah Khidir itu tidak disebutkan namanya. Cuma kemudian dalam tafsir itu namanya Baliyah ibnu Malkan. Lalu disebut Nabi Khidir. Khidir itu dari kata hadra itu hijau atau biru ya. Orang Banjar kan hijau daun, hijau awan itu biru ya. Hijau laut, biru laut. Nah, sehingga dikatakan ini Nabi yang hidupnya di laut. Nah, sehingga disebut dengan Nabi Khidir. Tapi dalam surah Al-Kahfi tidak disebut namanya, hanya disebut dengan abdan min ibadina atainahu min ladunna ilma, hamba dari hamba kami yang kami beri ilmu secara langsung dari sisi kami. Lalu orang menyebutnya ilmu laduni. Laduni itu ladun ya, lam dal nun itu dalam bahasa Arab sama dengan inda, dari sisi kami ya, min ladunna ilma. Jadi sebenarnya seluruh nabi itu memiliki ilmu laduni. Laduni itu sebenarnya ilmu wahyu, pelajaran yang langsung diberikan oleh Allah. Itu namanya ilmu laduni. Cuma kadang-kadang ada juga yang mengaku-ngaku si dirinya berisi ilmu laduni. Kalau ditelepon nomor berapa keluar, zaman dulu, zaman orang main judi ya, zaman Purkas lawan SB lah itu. Ada ilmu laduni, itu maksudnya ilmu yang langsung diberikan oleh Allah. Itulah wahyu. Nah, dalam cerita Nabi Khidir itu tidak disebut namanya, tidak ada namanya disebut. Jadi sejarah dalam Al-Quran itu kadang-kadang bukan hanya tanggal, hari, bulan, tahun, dan tempat yang tidak jelas, tapi juga tokohnya juga tidak dijelaskan. Sehingga maksudnya orang tidak perlu
dalam membaca sejarah di dalam Al-Quran, yang sangat penting, yang paling penting adalah memahami hukumnya, memahami formulanya. Apa formulanya itu? Yaitu bahwa setiap umat itu datanglah Rasul. Rasul menjelaskan ajaran Tuhan. Di antara manusia terbagi 2 atau 3, mungkin 3 ya. Ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang secara lahir menerima tapi tidak. Itulah hukum-hukumnya seperti itu saja. Seluruh nabi itu seperti itu. Kemudian yang tidak menerima kadang-kadang memusuhi, bahkan kadang-kadang mengancam, membunuh, menghabisi dan seterusnya. Lalu muncullah bencana. Formulanya sama, mulai zaman Nabi Adam dengan Habil dan Habil dari anaknya, sampai nanti Nabi kita dengan terbelahnya orang-orang Mekah. Ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang menerima secara lahir dan secara batin tidak, munafik namanya. Yang tidak menerima, ada yang mengejek, memusuhi, bahkan ingin membunuh terhadap nabinya. Polanya sama. Nabi Ibrahim dengan Namrudnya, dengan Farunnya, Nabi Musa dengan Fir'aunnya, Nabi Saleh dengan umatnya yang membunuh, menyembelih unta, kaum Ad, kaum Samud dengan Nabi Saleh tadi itu sama, polanya sama. Nah, sehingga di dalam ayat 29 ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun." Bahkan kata Allah, aku telah memberikan kenikmatan kepada mereka dan leluhur mereka. Siapa itu? Maksudnya Nabi Ibrahim. Allah memberikan kenikmatan duniawi kepada umatnya Nabi Ibrahim. Mereka hidup dalam berkecukupan. Nabi Ibrahim ini bersama dengan umatnya. Tetapi hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin, lalu kemudian untuk melengkapi kenikmatan duniawi itu dikirim oleh Allah rasul yang menjelaskan, yaitu Nabi Ibrahim. Dikirimlah seorang nabi untuk melengkapi kenikmatan duniawi. Karena kalau tidak ada nabi, maka kenikmatan rohani mungkin tidak terpenuhi. Jadi nabi ini tugasnya melengkapi kenikmatan rohani. Kalau masyarakat yang sudah dapat memenuhi keperluan-keperluan hidup duniawi, itu namanya kenikmatan jasmani, kenikmatan fisik. Nah, lalu diberilah kenikmatan rohani. Tapi apa yang terjadi? Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun. Ketika datang para rasul itu membawa kebenaran, mereka mengatakan ini adalah sihir. Nah, wa inna bihi kafirun, dan kami tidak percaya. Kami kafir kepada nabi dan rasul yang membawa kebenaran itu, dan kebenaran itu disebut dengan sihir. Apa sihir itu? Sihir itu sesuatu yang dapat mengubah, sesuatu yang dapat mengubah secara cepat. Itu sihir namanya. Karena agama itu juga bisa mengubah orang secara cepat. Dan sihir itu biasanya dibawa oleh seorang tokoh. Kadang-kadang di televisi kita bisa melihat bagaimana atraksi sebuah pertunjukan yang membuat pesona, yang membuat kita yang melihat itu kok seperti tidak mungkin, tapi bisa. Itu namanya sihir.
Kemudian sihir ini kadang-kadang ditunggangi oleh jin. Jin yang kafir namanya iblis. Pembantu-pembantunya namanya setan. Setan ini bisa dari manusia, bisa dari jin. Ditungganginya, kemudian terjadilah seperti Nabi pernah juga sakit karena disantet oleh orang-orang kafir dengan sihir bantuan daripada jin kafir yang disebut dengan iblis. Nah, agama kebenaran disebut sihir itu karena dia bisa melakukan perubahan cepat, namanya konversi agama. Jadi dalam kehidupan kita itu kita bisa menemukan apa yang disebut dengan konversi agama. Konversi agama itu maksudnya terjadi perubahan yang sangat drastis dari seseorang sebagai dampak dari sentuhan agama. Misalnya seperti Umar ibn al-Khattab dalam sejarah sahabat, itu namanya konversi. Jadi terjadi perubahan yang sangat cepat. Mendengar ayat-ayat Al-Quran, lalu dia akhirnya terpesona dengan ayat itu, lalu akhirnya dia masuk Islam. Mungkin juga kita juga dalam mengarungi hidup ini kan, mungkin pada suatu saat kita tidak tertarik dengan agama ini. Mungkin ada orang yang merasa terganggu telinganya kalau mendengar azan, jual aja rumahnya para masjid nih, muyak. Ya memang kadang-kadang masjidnya juga ngomong meyaki kan, ya, artinya direlay semua, mulai daripada pergerakan sahurnya pukul 2 di kampung kan pergerakan sahur masih pukul 2 kan di kampung itu sahurnya sum-sum miyak. Ya itu memang miyak itu bisa juga karena ya kesalahan dalam memanage masjid, sehingga masjid itu menjadi sumber kekacauan. Jadi masjid itu mestinya membawa kedamaian, tapi yang muncul sebaliknya. Nah, sehingga pemerintah kemudian mengatur kan soal pengeras suara ini diatur, toanya diatur gitu. Kapan harus nyaring, kapan harus mic dalam aja dan sebagainya. Nah, tapi kemudian mungkin akan terjadi konversi. Oh, ternyata suara azan, suara Al-Quran itu menyenangkan. Terasa ada sesuatu yang beda. Mungkin setelah orang melewati masa-masa yang berbeda-beda ya, karena hidup kita ini kan mungkin kita ini kan kadang-kadang ke mall, kadang-kadang ke masjid. Mungkin kita bisa membandingkan apa beda antara masjid dengan mall. Ternyata bedanya sederhana. Kalau masuk masjid kepala dingin, kalau masuk mall kepala panas. Panas tuh karena banyak hal itu kan duitnya habis, panas kepala. Tapi kalau masuk masjid, oh ada bubur, ada nasi bungkus, gratis semuanya. Dingin kepala. Nah, jadi orang mengalami konversi itu seperti sihir, seperti tersihir. Ada satu buku judulnya Sihir Gawai, mungkin ada juga yang baca bukunya. Jadi sihir gawai itu maksudnya sekarang ini era anak-anak kita itu tersihir dengan alat yang selalu ada di tangannya. Oh sekarang ini canggih banget. Mahasiswa itu kalau disuruh diskusi, bikin makalah. Wah itu dalam hitungan menit makalah itu untuk menjiplak dari Google guys. Klik muncul aja makalahnya. Tapi kalau kita kemudian cek plagiasi, ya hampir 100% plagiasi karena memang ambil saja dari boxnya, dari server. Nah, nanti setelah diskusi muncul tanya jawab. Ketika ditanya, tunggu pajak. Tunggu itu maksudnya menjadi jawabannya ya, dari Google lah. Jadi ilmu tidak bertambah dari Google, kemudian jawabannya juga dari Google.
Nah, itu namanya sihir gawai. Jadi tersihir. Nah, jadi dulu karena dahsyatnya dampak agama bagi masyarakat dirasakan oleh orang-orang kafir, maka mereka menyebut hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Ini sihir, agama ini sihir. Jadi ini penyebutan sihir ini maksudnya dari orang-orang kafir. Kalau kita dari orang Islam tentu mengatakan al-haq, agama itu al-haq, kebenaran yang sebenar-benarnya, namanya al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika kita menyebut sihir, kita ingat juga beberapa istilah yang dilontarkan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad terkait dengan agama itu. Ada majnun, gila, ada kahin, tukang tenung, ada syair, tukang lagu. Karena memang Al-Quran itu bisa dilakukan dan ujungnya itu mirip dengan syair, maka disebut dengan Al-Quran itu syair, syi'run. Sehingga ada satu surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu yang tukang-tukang syair. Jadi ada surah tukang-tukang syair, namanya surah Asy-Syu'ara. Tapi ada lagi surah Asy-Syura. Asy-Syura itu hanya musyawarah. Kalau Asy-Syu'ara itu tukang-tukang syair. Nah, semuanya itu kalau kita teliti, baik syair, sahir, kahin, majnun, ada satu lagi kazzab, itu semuanya terkait dengan Al-Quran dan wahyu-wahyu Allah yang dibawa oleh para nabi untuk umatnya. Jadi pada satu sisi kalimat-kalimat itu menunjukkan konotasi negatif, tapi pada sisi lain juga memberikan kesan yang sangat positif. Misalnya tadi dikatakan Al-Quran, wahyu Allah itu sihir, itu bisa berkonotasi negatif karena sihir itu biasanya terkait dengan orang-orang yang melawan agama, ya, iblis kan. Nah, tapi bisa juga akan berdampak positif, artinya ada persamaan antara agama dengan sihir dari segi kedahsyatan pengaruhnya terhadap jiwa seseorang. Jadi agama itu sangat berpengaruh kepada jiwa. Jadi bukan fisik agama itu. Agama itu yang disasarnya adalah jiwa. Sehingga di dalam ayat 29 tadi, bal matta'tu haula'i hatta ja'ahumul haqq. Jadi masyarakat umatnya Nabi Ibrahim itu dilengkapi dengan kenikmatan duniawi dan dengan kenikmatan rohani. Jadi berarti kan sasaran agama itu adalah rohani. Jadi kalau kita sholat itu tujuannya rohani. Makanya kadang-kadang ada aliran yang tak kiri, ini aliran ini. Ada yang mengatakannya untuk apa sholat? Kita sudah cukup sholat itu dengan mengingat Tuhan dengan seingat-ingatnya. Nah, ini tak kiri memang ini. Tapi memang kalau kita harus sih, memang tujuan sholat itu memang untuk mendekatkan orang kepada Tuhan. Makanya sholat itu dari kata sholat atau sholawat. Muncul juga di situ silaturahim, silat itu dari kata sholat juga, menyambung kan. Jadi sholat itu arti harfiahnya bisa doa, bisa menyambung. Kalau silaturahim menyambung. Sholat itu bisa artinya doa. Ini substansinya. Lalu syariatnya, aturannya, lalu ada wudu, menghadap kiblat, menutup aurat, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk pada sujud, tahiyat dan seterusnya. Itu syariatnya. Tapi hakikatnya sholat itu adalah sholat silat.
dan berkomunikasi, menyambung diri kita dengan Tuhan. Berarti kan rohani. Tapi untuk sampai kepada rohani itu syariatnya harus dijalankan secara benar. Nah, aliran kepercayaan tidak, dia balik. Yang penting substansinya, formatnya tidak penting. Nah, kalau kayak itu bawa ikan orang ini, yang penting dia kenyang dan perlu makan. Jadi jangan disuruh ngubur. Nah, hakikatnya kan yang penting kenyang dan perlu makan. Nah, padahal penting makan dan kenyang. Nah, makannya itu namanya syariatnya, formatnya. Kenyang itu substansinya. Jadi ada orang yang ke kiri atau ke kanan ya, salah ke kanan atau ke kiri. Nah, itu tadi menghilangkan syariat. Puasa misalnya, puasa itu tujuannya untuk membersihkan pikiran kita dan jiwa kita juga. Kalau kita puasa dari pagi berniat puasa sampai nanti tenggelam matahari, itu pikiran kita kan jernih. Karena kira-kira 13,5 jam kita tidak berpikir tentang dunia ini, terutama terkait dengan makanan dan minuman. Ada berpikir kan? Tang hari-hari ada berpikir warung. Coba kalau ada puasa tang hari ini mikir akan gagal apa pulang itu kan? Nah, paisan apa pulang dicari. Tapi kalau kita puasa, tenang aja. Nanti sore ya kayak itu mikir sore para kamarian. Tapi tak hari tidak berpikir. Berarti kan juga terkait dengan rohani. Jadi agama itu meskipun ada aktivitas fisik, tapi yang ditujunya adalah rohani. Maka kenikmatan rohani itu akan diperoleh dari agama. Kalau kita menggunakan rumus bahwa rohani menentukan jasmani, maka sangat nyatalah agama itu lebih penting daripada segala-galanya. Ini kalau kita menggunakan apa yang dikatakan oleh Nabi misalnya, tahukah kamu, kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, bahwa di dalam setiap jasad itu ada segumpal darah atau segumpal daging, segumpal, maksudnya hati di sini. Mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluha sa'iru amali. Kalau yang segumpal itu baik, maka seluruh perbuatannya baik. Tapi wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau ini rusak yang segumpal tadi, yang sebiji tadi, maka rusaklah seluruh perbuatannya. Ala tahukah kamu apa itu? Wahyal qalbu, itulah kata Nabi, hati. Berarti yang di dalam menunjukkan yang di luar. Jadi cara berpikir, cara merasa itu menunjukkan atau mempengaruhi kehidupan jasmani. Saya punya kawan karena penyakit glaukoma, jadi matanya belum melihat. Matanya ada tapi tidak melihat. Sebelahnya sudah tidak melihat total. Sebelahnya ada sedikit terang. Dia seorang pegawai negeri yang belum pensiun, rajin juga ke pelanggan, satu jamaah dengan kita di komplek. Sering saya komunikasi dengan beliau. Gimana Pak? Alhamdulillah, katanya ada panggung bayangan sedikit, kawannya berjalan. 3 julur yang penting biar merasa sehat. Bujur aja. Karena orang sakit merasa sakit itu akan lebih sakit. Jadi yang penting ini orang sakit merasa sehat, itu hebat. Lalu ulun jelaskan, sebagaimana saya juga ulun jelaskan di mana-mana, sehat itu bukan tidak sakit. Sehat itu asal katanya sahih. Sahih itu artinya benar. Kalau orang tua matanya minus, benar nggak? Benar kan? Berarti kalau mata minus bagi orang tua itu sehat, ya sehat. Umur berapa? Umur sudah 80 tahun. Berjalan kayak Pak? Ya, tapi laju Pak. Benar gak itu? Benar, karena umurnya sudah 80.
kenikmatan agama itu separuh mungkin kalau kita lihat di sini daripada kenikmatan hidup yang sebenarnya. Duniawi ini separuh. Jadi kalau makan, minum ya itu separuh. Tapi agama itu akan melengkapi sebenarnya. Meskipun tadi orang-orang yang menerima ajaran ini itu mengatakan adalah sebagai sihir. Waqalu, dan mereka berkata, umatnya Nabi Ibrahim itu atau juga umat-umat lain selain umat Nabi Ibrahim, laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa Al-Qur'an ini, nah berarti ini kan untuk umat Nabi Muhammad ini, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada tokoh dari dua daerah yang terkenal? Jadi ayat ini, ayat 31 ini ada keinginan orang-orang Mekah dulu itu Al-Quran itu bukan kepada Nabi Muhammad, tapi mereka menginginkan kepada tokoh-tokoh dari dua karya. Karya di sini kota. Pada waktu itu ada dua kota yang terkenal zaman Nabi. Pertama Mekah, yang kedua bukan Yasrib, yang kedua itu Taif dalam sejarah. Jadi Taif itu merupakan kota tua juga di samping Mekah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Mekah. Nah, mereka menginginkan agar Al-Quran itu tidak turun kepada Nabi Muhammad. Jadi ini sebagai bentuk protes kepada Nabi Muhammad. Kenapa kamu yang dapat Al-Quran? Maksudnya bukan kamu. Ada tokoh-tokoh penting di sini dan di Taif. Nah, dalam sejarah dikatakan tokoh itu kalau di Mekah namanya Al-Walid ibnu Al-Mughirah Al-Makhzumi, sedangkan di Taif namanya ada Habib ibnu Amr As-Saqafi. Jadi ini tokoh-tokoh penting di Taif dan di Mekah pada waktu itu. Mereka menghendaki Al-Quran itu turun kepada mereka. Ini sebagai ekspresi atau pernyataan bahwa mereka tidak percaya dengan otoritas Tuhan. Padahal soal wahyu ini kan soal otoritas, hak mutlak Tuhan untuk memilih kemana wahyu itu diberikan. Jadi wahyu diberikan bukan berdasarkan pertimbangan demokratis masyarakat. Nah, mungkin benar Al-Walid ibnu Al-Mughirah itu tokoh Mekah pada waktu itu. Habib ibnu Amr As-Saqafi tokoh Taif. Artinya secara demokrasi, katakanlah demokrasi artinya pilihan rakyat, bahwa dua orang ini yang akan menjadi penerima wahyu. Tapi Allah tidak seperti itu caranya. Allah memiliki ilmu sendiri untuk menentukan kemana wahyu itu diturunkan. Dan kemudian kan terbukti Nabi kita itu merupakan seorang pribadi yang agung. Sejak kecil sampai dia berusia 40 tahun, dia menampakkan pribadi yang agung. Tidak ada cacat Nabi itu. Dan Nabi seorang anak Mekah yang lahir dari Abdullah dan Aminah, kemudian dia melewati masa-masa sulit karena yatim bahkan piatu, dipelihara oleh keluarganya. Kemudian sejak dini dia sudah belajar berusaha, mulai dari mengembala kambing, mengembala domba, kemudian ikut berdagang sampai akhirnya menjadi suami dari seorang perempuan kaya, Siti Khadijah. Jadi Nabi ini memang menjadi pribadi yang agung di situ karena dia melewati berbagai tempaan kehidupan yang cukup memprihatinkan. Nah, kemudian yang kedua, Nabi kita termasuk orang yang senantiasa mengasah spiritualitasnya sebelum jadi Nabi. Sebelum umur 40 tahun, Nabi kita itu sudah menjadi seorang
abid, seorang peibadah. Jadi Nabi itu di samping sebagai seorang yang beraktivitas duniawi, beliau juga seorang peibadah. Di mana bukti bahwa Nabi itu peibadah? Nabi setiap ujung Ramadan atau setiap Ramadan itu bertahanus ke dalam gua sebagai satu tradisi masyarakat Arab pada waktu itu yang masih menganut agama tauhid, namanya Hanifiyun. Jadi kalau kita bagi masyarakat Mekah ketika Nabi hidup itu ada orang-orang kafir, ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sabi'in, ada Hanifiyun. Nah, Hanifiyun ini adalah orang-orang yang mengikuti agama tauhid sebelum wahyu diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang bertauhid, yang la ilaha illallah juga kalimat tauhidnya, tapi mengakui agama sebelumnya. Isa Rasulullah, Musa Rasulullah, Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah. Ajarannya seperti itu. Karena Nabi Muhammad belum menjadi nabi. Nah, maka Nabi Muhammad menggambarkan seorang pribadi yang layak. Mungkin pribadi-pribadi lain tidak ada yang seperti Muhammad ini, mampu menyandingkan antara perjuangan duniawi fisik dengan perjuangan rohani. Dan itulah juga yang kita tiru. Kita ini apapun profesi kita, pedagang, pejabat dan lain-lain, petani, nelayan, apa saja kita ini profesinya, jangan tinggalkan ibadah kita. Itu aja rumusnya kan. Karena di dalam Al-Quran, duribat alaihimul zillatu aina masuqifu, ditimpakan kepada mereka dimanapun berada manusia itu kehinaan, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali dua yang bisa kita seimbangkan, yang menyelamatkan itu. Pertama hablum minallah, ibadah kita. Yang kedua hablum minan nas, muamalah kita. Nah, jadi kalau dua ini kita gabungkan, nah itulah yang akan dahsyat membangun kehidupan kita. Itulah juga yang dilakukan oleh Nabi sebelum beliau menjadi Nabi. Setelah menjadi Nabi, wah itu semakin ditekankan lagi. Setelah diberikan ayat-ayat Al-Quran sejak usia 40 tahun, Nabi semakin intensif melakukan kerja-kerja duniawi dan juga kerja-kerja ibadah. Meskipun catatannya kerja-kerja duniawi Nabi setelah menjadi Rasul itu tidak menghasilkan keuntungan ekonomi, karena Nabi hanya berjuang untuk agama, sedangkan ekonomi itu ditopang oleh istri beliau. Tapi setelah istri beliau meninggal, si kaya raya ini, Nabi menjadi miskin, sehingga sampai satu keadaan Nabi tidak ada yang dimakan di pagi hari dan berpuasa. Nah, itu puncak kemiskinan Nabi. Dan Nabi kemudian rupanya menikmati dengan kemiskinan itu, sehingga dalam satu doa, dalam hadis dikatakan Nabi berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan beri halaulah nanti aku di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Tapi Nabi pernah sugih ya. Nah, jadi Nabi berdoa miskin, pernah sugih. Kita kada pernah sugih, ya berdoa itu sugih kada pernah. Jadi Nabi ini hidup lintas keadaan kan. Nah, Nabi menjadi pedagang pernah, pengembala pernah, bahkan ketika di Madinah sepertinya juga Nabi pernah menjadi pekebun, sehingga sampai sekarang ada yang mengatakan itu kebun kurma Nabi gitu ya. Ini kurma Nabi gitu ya. Berarti Nabi juga pernah menjadi petani dalam pengertian petani kurma. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian beberapa penjelasan dan kesan yang dapat kita ambil ya dari ayat 29, 30 dan 31. Ceritanya berawal dari Ibrahim, tapi sampai kepada cerita pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang belum sampaikan adalah